Kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, segenap hidupku ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Oh, ku mau selalu Tuhan, kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari senangkan hati Tuhan, berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Sekali lagi katakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku ku serahkan, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Untuk membesarkan kerajaan-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekali lagi saudara, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan katakan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Amin. Oh, ku mau selalu menyenangkan. Amin. Hati-Mu ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu
ya Bapa. Ku mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Mari saudara terus katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami taruh seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu Yesus. Menyenangkan hati-Mu. Mari perlahan engkau bangkit berdiri. Katakan, ku mau mengikuti, ku mau. Amin. Kau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Kau mendengarkan setiap nyanyian pujian kami Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu Yesus. Ku mau mengikuti, oh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Oh Yesus, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari katakan, mataku tertuju padamu. Mataku, biar mata kami selalu tertuju kepada Engkau Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu. Oh, ku mau selalu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Amin. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mu ya Bapa. Kami taruh seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyenangkan hati-Mu. Mari senangkan hati Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu. Mari sambil angkat tanganmu saudara, katakan, ku mau selalu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Hati, oh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Haleluya Yesus. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, menyenangkan hatiku mau selalu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Hatiku mau selalu, ku mau selalu
sembah Dia. Angkat tanganmu saudara, mari naikkan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, kami mau selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, haleluya, kami menyembah-Mu. Kami bawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah kami Yesus. Terima kasih Tuhan, biar mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sekali lagi katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu. Oh Yesus, ku mau selalu, ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkan hati. Sekali lagi sambil mengangkat tanganmu saudara, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah Tuhan kami belajar untuk menyenangkan hati Engkau, menyenangkan-Mu, karena Engkaulah yang layak menerima segala pujian sembah kami. Kami percaya hari ini pun Tuhan berbicara kepada kami, melihat hari-hari akhir zaman ini, supaya kami lebih dekat dengan Tuhan, lebih percaya, lebih berharap dan bergantung kepada Engkau. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami senantiasa. Roh Kudus tidak meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami sampai kesudahan alam. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan dan mentaati perintah-Mu. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam semua. Shalom, shalom. Ada damai di hati, kata firman Tuhan. Apakah ada damai? Ya, hari-hari ini hari-hari yang akhir di zaman yang sangat sulit. Tetapi kami percaya Tuhan memberikan kami hati yang percaya dan hati yang mau taat. Hari ini kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus 5 ayat 25 sampai 34. Iman yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Jadi bukan hanya menyelamatkan kita, lalu kita ini sakit-sakitan terus, ya. Tapi Tuhan mau berjanji pada kita bahwa di dalam Dia yang kita percaya ada iman yang menyelamatkan, ada kesembuhan. Ya, silakan baca ayat 25 Markus 5. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, Ya. sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Ya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya.
Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ya, jadi perempuan ini sudah diobati berbagai-bagai tabib. Dalam negeri, luar negeri. Sampai habis ya, seluruh hartanya. Tapi tidak pernah sembuh-sembuh. Ya, tidak pernah jadi sehat. Bayangkan tiap hari dia meleleh darah. Ya, darah itu kan di dalamnya nyawa. Ya, darah yang meleleh sehingga dia sangat lemah. Dan perempuan ini tidak lagi bisa berdiri tegak. Dia cuma bisa seperti merayap. Ya, apalagi didesakan banyak orang yang mendengarkan berita yang diucapkan oleh Yesus. Perempuan ini cuma bisa merayap di lantai, mendekati Yesus. Ya. Hari-hari ini kalau kita tidak mendekat Tuhan, apa yang harus kita pegang? Dunia tidak bisa, harta tidak bisa. Buktinya, perempuan ini sakit pendarahan, dokter tidak bisa dipegang. Dokter juga manusia. Ya, uang, harta tidak bisa juga. Lah siapa yang kita bisa harapkan? Tuhan. Baca terus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. nah itu. Jadi dia ini pikir, dan dia sudah dengar berita tentang Yesus. Apa itu berita tentang Yesus? Itu berita Injil. Itu berita firman Allah. Firman Tuhan yang dia percayai. Lalu dia dengar itu, dia bertindak dengan percaya. Karena berita Yesus itu berita menimbulkan iman. Dan dia mendekati Yesus. Dan dia bilang, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Jadilah menurut percayamu. Lanjut. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. 12 tahun diobati tabib yang jago, yang terkenal, yang ahli. 12 tahun. Habis semua hartanya. Ya. Tidak bisa sembuh. Ini cuma menjamah jubah. Sesudah dengar berita tentang Yesus. Sekarang kita banyak mendengar berita-berita menggelisahkan. Dunia sedang dalam hampir tenggelam. Hampir selesai. Lah berita apa yang kita dengar? Berita-berita menggelisahkan. Tapi Tuhan berkata kepada kita, gerejanya, jangan gelisah. Dengarkan berita. Tapi banyak orang Kristen berpaling dari berita. Tidak suka dengar berita tentang Yesus. Tidak suka dengar berita yang benar tentang Kristus. Maunya suka dengar cerita bohong, lelucon. Ya. Lanjut dibaca. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dia langsung merasakan pada waktu dia mau jamah ujung jubah Tuhan itu lelehan darah, masih darah. Masih keluar darah. Tapi begitu selesai dia jamah, maka darah itu berhenti. Dan dia merasakan, aku sudah sehat. Coba di dunia ini, mana ada dokter berani mengklaim, aku pasti bisa sembuhkan. Ketika saya memeriksakan kesehatan saya, ya, dokter bilang tidak ada obat. Semua sudah mulai mengapur, tulang mengapur. Ya.
Cuma Tuhan yang bisa sembuhkan. Dokter bilang tidak. Ini jujur. Tidak ada obat. Karena itu proses penuaan. Biar orang bisa mempercantik dirinya, tetap tua, tetap keriput. Dipakai foundation, dipakai apa, tetap keriput. Itu proses penuaan. Makanya Alkitab berkata dalam Amsal 31, kecantikan itu bohong, kemolekan itu sia-sia. Dipercantik, tetap bohong. Tidak aslinya, coba aslinya. Kalau saudara habis tidur bangun pagi, itu aslinya. Coba lihat wajahmu. Jadi dokter ini bilang tidak ada obat. Jujur dia. Itu proses penuaan, Pak. Siapa bisa putar balik umurnya supaya tetap muda? Yang penting bersyukur masih boleh sehat-sehat melayani, masih diberi kesempatan waktu untuk bisa menyampaikan firman, mendengarkan firman. Itu semua orang jadi tua. Ya. Siapa di sini tidak pernah jadi tua? Loh, tahun 2025 sudah tambah umur. 2026 tambah umur. Sampai kapan hidup? Musa berkata dalam Mazmur, masa hidup kami 70. Kalau kita kuat 80, syukur. Kalau bisa lebih kuat, bersyukur. Presiden Amerika Serikat, mantan Presiden Jimmy Carter, 100 tahun. Dia bersyukur. Tapi tetap game, selesai. Tidak ada yang kekal di dunia. Carilah perkara yang kekal. Di dunia tidak ada yang kekal. Ya, makanya saya selalu katakan, mari kita menjadi orang Kristen di hadapan Tuhan. Jadi hamba Tuhan, pelayan di hadapan Tuhan, bukan hanya manusia. Kalau manusia nanti kita jadi orang munafik. Kita tunjukkan kita punya sikap berbaik-baik, tapi itu munafik. Apa itu bisa disembunyikan di Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Berlakulah apa adanya. Suka dengar berita Injil, berita yang menyelamatkan, berita yang membangkitkan iman, berita yang mengubah hidup, ini terutama. Yang Tuhan rindukan karena gerejanya itu hidup kita diubah. Menjadi hari lebih hari seperti Yesus. Bukan seperti dunia. Baca terus dulu sampai ayat 34. Kita baca. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, Ya. siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang jamah jubah saya? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, Apa Tuhan tidak tahu kalau ini perempuan ini jamah? Tahu. Tapi kalau Tuhan tanya, Tuhan ingin satu kejujuran, satu pengakuan. Seringkali manusia itu tidak jujur. Tidak jujur dengan diri, apalagi dengan sesama. Tapi kita tidak bisa berlaku tidak jujur sama Tuhan. Kan Tuhan Maha tahu isi hati kita, apa yang kita lakukan. Kita bisa bertopeng, kita bisa bersandiwara, ya. Tapi tetap Tuhan tahu apa sebenarnya di dalam hati kita, hidup kita. Tidak bisa disembunyikan. Makanya saya selalu katakan, jadilah orang Kristen di hadapan Tuhan. Ya, jadi pendeta di hadapan Tuhan. Bukan hanya manusia. Kalau saya cuma jadi
pendeta di hadapan manusia saya bisa berlakon luar biasa baiknya. Itu apa? Kemasannya. Ya. Semoga kita makin hari makin mengerti dan menjadi hidup yang lebih benar, lebih berkenan kepada Tuhan. Ya, lanjut dibaca. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ini yang tulusnya ini dicari Tuhan. Jadilah orang Kristen tulus. Tulus itu bukan kata ucapkan, saya tulus, tidak. Orang tulus itu nampak dari kelakuannya yang tulus. Ya, Tuhan cari. Tuluslah seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Tapi tulus. Ya, terus maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Pergi dengan selamat. Dan sembuhlah dari penyakitmu. Sembuhlah. Jadi iman itu menyelamatkan dan menyembuhkan. Ya. Banyak orang cuma cari kesembuhan, tapi nanti sakit lagi. Ya. Jangan cuma cari sembuh. Jangan cuma cari Yesus yang cuma tabib. Tabib agung. Carilah dia sebagai juru selamat. Carilah dia sebagai Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Carilah dia yang maha kuasa. Ya. Kekristenan kita jangan Kristen yang dangkal, cuma beragama Kristen. Mari kita belajar kekristenan yang ada di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku sebenar-benarnya ini. Ya. Nah, jadi perempuan ini setelah berusaha demikian rupa, dari dokter ke dokter, dari tabib ke tabib terkenal, uangnya yang banyak habis, ya, tidak sembuh, bahkan nyawanya sudah terancam, darah terus, 12 tahun meleleh darah. Coba saudara luka, pendarahan terus, ya, itu bisa berbahaya. Ini 12 tahun meleleh darah. Dia sudah pakai cara apa saja, uangnya sudah habis, hartanya sudah tidak ada. Lalu apa yang menolong dia? Berita tentang Yesus. Ini kan yang tidak disukai oleh manusia sekarang. Apa itu berita Yesus? Injil tentang keselamatan. Injil tentang Yesus. Itu firman Tuhan yang kita selalu dengar, yang diabaikan banyak orang. Datang ya, ibadah ya, banyak alasannya. Ya. Justru kita sakit, justru kita ekonomi surut, kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Jamah jubahnya. Ya. Tapi makin banyak orang makin jauh. Makanya Tuhan bilang akhir zaman membuktikan banyak orang berpaling dari Tuhan. Kita mesti berhati-hati dengan iman kita. Kita mesti kasih makan roh kita. Ya, jangan malas beribadah. Jangan malas mendengarkan firman Tuhan. Berita yang kita dengar menggelisahkan. Tapi Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu.
Tuhan memberi jaminan, garansi. Jangan gelisah hatimu. Yohanes pasal 14 ayat 1. Saya suka bacakan ini supaya saudara tahu bahwa ini sumbernya dari Alkitab. Bukan sumbernya dari saya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Ya. Percayalah juga kepadaku. Ya, jangan gelisah. Andai kata perempuan ini tidak mendengar berita tentang Yesus, dia akan mati. Harta tidak menolong. Keahlian seorang dokter tidak menolong. Dokter pun manusia yang akan mati, meninggalkan dunia fana. Ya, karena itu Tuhan katakan jangan berharap pada manusia. Boleh memeriksakan ke dokter, boleh ditolong Tuhan melalui dokter, boleh. Tapi Tuhannya menolong. Ya loh, bukan dokter itu, Tuhan yang pakai dia menolong kita. Tapi kali ini perempuan ini Tuhan mau tunjukkan pada kita. Siapa yang tolong dia? Enggak ada dokter yang bisa tolong. Uangnya tidak bisa tolong. Apa yang menolong? Berita itu tentang Yesus. Berita itu firman. Firman Tuhan. Ya, menimbulkan apa? Iman. Setelah dengar berita itu, lalu dia mendekati Yesus dan dia pegang jubahnya. Asalku jamah. Nah, itu imannya, dia bertindak. Dia jamah jubahnya, sembuh. Makanya banyak dokter-dokter yang rohani dipakai Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik. Mereka tinggalkan itu, pekerjaan dokter. Mereka melayani, jadi gembala. Sampai tua. Sebab dia tahu, jika saya menolong 1-2 orang, cuma berapa orang. Tapi kalau saya memberitakan Injil, firman Tuhan, banyak orang bisa diselamatkan. Bukan dari kematian jasmani. Dokter menolong kita dari kematian jasmani, titik. Tapi kalau saya menyerahkan hidup, seorang dokter menyerahkan hidup, dia menolong orang dari kematian rohani, kematian kekal. Mana lebih berharga? Dan banyak kali juga dokter-dokter yang menolong itu, tabib-tabib, imbalannya apa? Uang. Nah, kalau sudah kaya, sudah punya uang banyak, nah ini yang bahaya. Sudah mulai beda perilakunya, gayanya beda, perilakunya sudah beda. Saya lihat tuh dokter yang pasiennya sedikit, baik-baik, begitu banyak pasien hal lain. Itu manusia. Harapan saya dokter-dokter tidak seperti itu. Tetap rendah hati. Aku cuma alat Tuhan, dipakai Tuhan. Gak ada apa-apanya saya, Tuhan. Tuhan tolong ya. Ya. Apa yang kita butuhkan? Berita ini. Jangan gelisah. Ya, berita. Jangan takut. Itu Injil. Yang menimbulkan iman. Yang menimbulkan percaya pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Berharap pada Tuhan. Belajar untuk mengasihi Tuhan. Sekarang banyak orang gelisah. Ya, banyak orang tidak percaya. Saya dikirimi beberapa YouTube bagaimana orang-orang menghina Tuhan, mengejek-ejek. Di Amerika sana. Tidak lama kemudian api turun.
Api. Kenapa? Karena Allah itu api yang menghanguskan. Ibrani pasal yang ke-12. Banyak orang tidak takut Tuhan, tidak percaya. Ya, suruh berdamai, nggak mau, sombong sekali. Ya, nggak ada rasa takut. Nah, ayat 28-29 Ibrani 12. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Kita punya kerajaan yang tidak goncang. marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Takut sama Tuhan, dengan hormat kita beribadah. Jangan habis ibadah tidak berterima kasih untuk firman, menyembah, malah jalan-jalan. Saya kalau selesai firman, dulu saya masih tergembala dengan baik, saya menangis hancur hati menyembah, tidak jalan-jalan. Baca terus. Dengan hormat dan takut. Nah, Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. kan tadi saya bilang, api. Mereka ngejek Tuhan, mereka sama di zamannya Nuh, orang ngejek. Sama dengan calon anak mantunya Lot, olok-olok, wah, udah tahu kamu. Lot bilang, ayo, calon mantuku, mari keluar dari Sodom ini. Tuhan mau mengujan dengan api dan belerang. Enggak, dianggap berolok-olok. Itu orang Kristen sekarang banyak seperti itu. Mereka mau dengar firman yang waduh, enak-enakan, gak nyinggung-nyinggung itu. Padahal itu dianggap berolok-olok. Masa itu, bohong itu. Ya. Coba baca itu Kejadian 19 ayat 14. Ini jangan mengolok-olok. Dengan hati saya berusaha mengasihi saudara, mengasihi Tuhan. Saya menyampaikan berita yang sebenarnya, berita Yesus ini, untuk kita menerima mujizat. Bukan saja sembuh fisik, tapi sembuh rohanimu. Ini yang penting di dalam. Ya. Kejadian 19 ayat 14. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Ya. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Banyak orang begitu toh. Dunia mau sedang selesai. Dunia akan dibakar dengan api. 1 jam, kata Alkitab. Tapi orang berolok-olok, tidak percaya. Buktinya berolok-olok, tidak pernah mau maju, tidak pernah mau jadi orang rohani. Tuhan bilang jangan abaikan ibadah. Lebih giat kita lakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oh, nantilah. Berolok-olok. Gak cuma bisa, Tuhan tolonglah. Orang ini Tuhan tolonglah. Ya. Gosip-gosip. Berolok-olok. Rasain lu. Nah itulah. Itulah dia. Kalau dengar orang begitu, itulah dia. Ya, itulah keadaannya. Itulah kualitas hidupnya dia. Kalau orang berolok-olok kepada kita, diam-diam saja. Itulah dia. Coba, bakal menantunya orang Sodom, ini Lot orang benar. Petrus mengatakan Lot itu orang benar, tapi bakal menantunya orang Sodom yang jahat. Mau cari menantu tidak gampang loh.
Jadi pasangan hidup jangan main-main, seenak-enaknya kamu. Oh, nanti menangis, tak pernah selesai tangisanmu. Ya, dengarkan berita tentang Yesus, bangkitkan iman. Asal kujama jubahnya. Ayat 27-28, tolong baca lagi itu, Markus 5. Asal kujama. Coba. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya, Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. menjambah jubah. Sebab katanya, Nah, asal kujamah saja asal jubahnya, kujama saja, aku akan sembuh. enggak dikasih obat. Ini Tuhan Yesus, tabib, dokter di atas segala dokter. Tidak kasih obat, tidak buka resep, tidak minta uang bayaran. Tapi banyak orang tidak mau datang kepada Tuhan. Tidak bayar, gratis. Keselamatan gratis Tuhan berikan. Tapi saya bilang tadi sama istri saya, masuk surga tidak mudah. Lebih banyak orang masuk neraka daripada masuk surga. Di dalam dunia ada dua pilihan, jalan lebar atau jalan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar menuju api, yang sempit itu menuju surga. Sempit buat daging. Semoga kita insaf, sadar setelah melihat ini. Markus 5. Uang tidak ada gunanya. Dokter terkenal tak ada gunanya kalau tidak dipakai Tuhan. Ya, kalau tidak dipakai Tuhan, tidak ada gunanya dia. Asal kujama, ini iman yang bangkit dari mendengar berita tentang dia. Pentingnya mendengar berita tentang dia. Jangan cuma di YouTube online. Memungkinkan kita ke gereja, mari kita ke gereja, ke tempat ibadah. Itu beda dengan kita online. Roma 10 ayat 8 sampai 13. Jadi iman itu menyelamatkan, menyembuhkan. Tetapi apakah katanya? Ya, Ini, firman itu dekat kepadamu, ya, yakni di dalam mulutmu dan Dalam di dalam mulut, hatimu. dalam hati. Itulah firman iman Itu yang firman kami iman. beritakan. Dalam mulut asal kujama jubahnya. Dalam hati dia percaya. Makanya dia bertindak. Saya ingat ketika tahun awal saya datang di kota ini, tahun 92-93 saya diundang KKR di Manado Bitung. Manado dan Bitung bolak-balik pagi, ya, di Bitung, sorenya malamnya di Manado. Nah, ketika saya khotbah di Bitung itu, ada seorang saya yang tidak tahu yang hadir itu, dia sakit waktu itu yang dibilang hepatitis B, tidak ada obatnya kata orang waktu itu, hepatitis B. Saya tidak tahu dia hadir. Saya cuma memberitakan firman, berita tentang Yesus, berita tentang Injil keselamatan, ya, yang menyelamatkan. Saya tidak tahu ada orang di situ sakit parah. Saya tidak tahu, saya tumpangi tangan, dia tidak ngomong, tidak. Dia hanya mendengar berita yang saya sampaikan, yang diurapi oleh Tuhan. Lalu kemudian beberapa waktu dia datang ke rumah tempat saya tinggal. Dia cari tahu di mana saya tinggal.
istrinya datang untuk bicara, Pak Pendeta, terima kasih banyak. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, suami saya hepatitis B dinyatakan sembuh. Ketika dia dengar firman itu, dia dikuatkan imannya, dibangkitkan imannya, dia datang kepada Tuhan, dia datang ke depan altar call, dia datang ke depan. Saya bilang, oh ya, puji Tuhan. Lah saya ini apa yang saya buat? Pendeta itu juga tidak ada apa-apa. Jangan datang kepada manusia, datang pada Yesus. Jangan mengagung-agungkan seorang pendeta. Pendeta itu manusia biasa. Tidak ada pendeta yang sempurna. Malah banyak pendeta pun tidak di hadapan Tuhan. Datang pada berita firman itu yang dia dengar, timbul imannya. Dia langsung maju ke depan. Dia berserah pada Tuhan. Sembuh. Saya juga tidak catat nama istrinya di mana tinggal. Tidak, cuma datang. Terima kasih. Tuhan memberkati kamu. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Cuma itu yang saya ucapkan. Coba. Apa yang saya mesti banggakan? Saya tidak tumpangi tangan. Saya tidak doakan spesial. Cuma sampaikan berita. Lah Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu itu dan sekarang sampai yang akan datang. Berita ini yang saudara percayai, menerima, itulah keselamatan. Lalu kita mengaku Yesus dengan mulut kita, dengan hati kita percaya. Selamat. Makanya Tuhan berkata pada perempuan meleleh darah ini, pergilah, imanmu menyelamatkan dan engkau sembuh. Perlu beriman. Tapi kalau saudara tidak suka dengar berita Injil, berita firman Tuhan, bagaimana bisa timbul iman? Tidak bisa. Karena firman itu yang menimbulkan iman. Ya. Imannya jangan kepada manusia, itu aja. Ya. Iman kita jangan manusia, dokter, pendeta, jangan. Firman yang jadi rema, ya, jadi ini perempuan dia dengar tentang Yesus, itu firman tentang Yesus jadi rema. Lalu dia bilang, pastilah aku jamah jubahnya, sembuh. Betul. Makanya orang dengar firman itu kan jangan pikirannya jalan, ya, jangan, aduh kompor saya belum matiin. Nah, mari kita sembahyang. Dari malam kita mau tidur, Tuhan bangunkan aku besok pagi-pagi. Aku mau mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu. Ya, biarkan dia bisa mendengarkan firman. Biar bisa menyampaikan firman dengan baik. Saya dengarkan firman dengan baik. Urapi Tuhan. Beri firman. Lah itu tugasnya kita, jemaat. Doakan gembala, taruh firman itu Tuhan di mulutnya yang berguna untuk saya. Jadi kita masuk keluar gereja bukan cuma melaksanakan apa itu ya, tata cara ibadah manusiawi. Tidak enak kalau tidak ke gereja. Lain kali tidak usah ke gereja juga tidak apa-apa. Bukan begitu, saudara. Dengar berita Injil. Tadi saya sudah katakan itu orang. Sampai hari ini saya tidak tahu di mana itu orang. Sembuh. Itu dia dengar di Bitung, tentu orang di Bitung tinggal. Ya. Perlu mendekat pada Tuhan? Perlu. Ayat 27, Markus 5. Ini hari-hari mendekat dengan Tuhan. Mendekat dengan Tuhan. Silakan dibaca. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang. Mendekati Yesus, tapi ini dari belakangnya saja. Dia takut-takut. Begitu dia sudah minder ini, ya merasa, aduh,
Dulu saya banyak uang, saya pergi dokter banyak uang. Berapa dok? Bayar. Sekarang tidak ada uang. Sudah habis uangnya. Jadi dia takut-takut. Aduh, dari belakang dia pegang jubahnya. Ternyata sembuh. Tuhan bilang, siapa yang jamin di belakang? Ini waktu hari-hari ini kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Sekali lagi, inilah waktu jangan menjauh dari Tuhan, tapi mendekatkan diri. Kain yang tidak pernah mau mengakui salah, Kain yang dia bunuh adiknya, lalu ditanya sama Tuhan, Kain, di mana adikmu? Apa urusanku dengan adikku? Nah, orang seperti ini akhirnya apa? Alkitab mencatat, Kain itu pergi menjauh dari Tuhan, menjauh dari hadirat Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Justru di zaman akhir ini, di mana dunia sedang goyang, berita menggelisahkan, berita ekonomi, berita ini, berita itu. Jangan takut, jangan gelisah. Dekatkan diri dengan Tuhan. Cari wajahnya Tuhan selalu. Bukan cari wajahnya pendeta, cari wajahnya dokter, cari wajahnya kekasih. Tidak. Cari wajahnya Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Beribadah cari wajahnya Tuhan. Dengar firman cari Tuhan. Oh, ini firman buat saya. Ini firman menyatakan salah saya salah. Ini firman Tuhan menegur saya mau perbaiki Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Jangan menjauh. Mau kemana kita? Oh, ada tempat lain sana, ada tempat lain sana. Tidak pernah berhenti. Nanti tempat lain dah lama. Tunggu. Awalnya memang baik semua. Tunggu sebentar, kalau kita tidak berubah. Makanya saya katakan, Tuhan mau kita berubah. Berubah. Jadi lebih baik. Bukan lebih jahat. Tidak ya? Dia mendekat. Dia cari Tuhan. Sebab uangnya sudah habis. Semua dokter terkenal sudah selesai. Jadi mau cari sama siapa? Cari Tuhan. Ada banyak orang sudah tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, baru cari Tuhan. Tunggu 5 menit saya terakhir baru saya cari Tuhan. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Sekarang waktu sehat, cari Tuhan. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Cari Tuhan dan kekuatannya, kuasa itu kekuatan. Carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan. Itu kekuatan Tuhan, itu kuasa. Jadi waktu dia cari Tuhan, perempuan meleleh darah ini, dia pegang jubahnya, keluar apa? Tenaga, kata Alkitab. Apa itu tenaganya? Kuasa Tuhan itu mengalir sehingga perempuan lelehan darah ini 12 tahun sembuh. Ada kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus. Ada kuasa yang keluar dari berita yang saya sampaikan. Sehat. Sembuh. Ketika saya masih umur 17-an tahun, saya sudah mengidap jantung. 17 tahun jantung saya berdebar kencang sekali. Tidak ada dokter yang bisa memberikan saya kesembuhan, cuma dikasih penenang. Jadi saya ini pemakan obat penenang, tidak tahu hitung berapa banyak, ratusan ribu bertahun-tahun.
Tak cukup bak penenang, suntik sini, suntik sini. Tak sembuh-sembuh, tak sehat-sehat. Ya. Sampai saya ingat seorang dokter Jerman, orang Jerman, namanya Dr. Meyer. Begitu dia lihat saya, dia usir saya pulang. Nah, ini. Saya masuk perguruan tinggi, dan perguruan tinggi zaman saya itu luar biasa. Orang musim 2 minggu pra mahasiswa itu. Saya bilang, tulis surat keterangan bahwa saya tidak sehat. Dokter ini, jangan mau. Coba, ada banyak orang juga sakitnya bukan sakit penyakit. Oh, jantung berdebar, pingsan. Saya sampai pingsan. Sampai didoakan pastor. Coba, kapan saya sembuh? Kapan saya jadi sehat? Berita tentang Yesus itu yang mengubahkan hidup saya, yang menolong saya. Sampai ada teman sekolah saya yang sudah almarhum, dia malah jadi almarhum duluan. Dia seorang dokter. Angkatan saya banyak yang dari dokter, tapi sudah banyak dokter yang berguguran, mendahului. Dia ketemu saya satu waktu, dia bilang sama saya, kamu masih hidup? Kontang keras ini orang ngomong. Ini dokter ini ngomong, tapi dia sudah almarhumah. Ya doktermu, kamu masih hidup? Seperti kamu lihat, Tuhan tolong saya. Bagaimana caranya itu ya? Saya ceritakan pertobatan saya. Dengar berita firman, berita Injil, saya bertobat. Timbul iman. Tidak tahu bagaimana pelan-pelan saya jadi sehat. Terpujilah Tuhan sampai sekarang. Usia kami sudah mengarah ke kepala 8. Orang bilang, wah masih muda ini, umur 50, 60. Saya bilang, kamu bisa aja omong itu. Coba saudara, siapa yang bikin sehat? Berita tentang Yesus, Injil itu. Firman. Saudara percaya firman itu menyembuhkan? Tidak percaya. Saudara percaya firman itu menyembuhkan? Ada di Mazmur itu. Mazmur menulis firman itu yang menyembuhkan. Ya. Apa yang menyembuhkan kita toh? Firman. Bukan hanya fisik, tapi saya percaya orang yang dengar firman dengan baik, dia disembuhkan juga rohnya ini yang terutama, diselamatkan dari penghukuman kekal. Karena dikatakan Tuhan, imanmu menyelamatkan. Jadilah sembuh. Selamat dulu, baru sembuh. Banyak orang Kristen tidak percaya. Mengejek. Pendeta ini berolok-olok, dunia masih sama kok. Coba. Perlu mendekat. Jadi pertamanya dia mendekat dari belakang. Sekarang setelah dia sehat, perhatikan baik-baik. Dia tersungkur di depan Yesus. Kalau dulu dia lihat belakangnya Yesus, sekarang dia lihat wajahnya Yesus. Ini yang kurang dilakukan kita. Tersungkur melihat wajahnya Tuhan dalam penyembahan, dalam doa. Kembali baca Markus. Saya mau tunjukkan saudara. Setelah dia ditolong Tuhan, dia tersungkur di depan Yesus. Ayat 33 Markus 5.
Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, Ya. tampil dan tersungkur di depan Yesus. Sekarang bukan di belakangnya. Dulu dia mendekati dari belakangnya Yesus saja. Tapi sekarang setelah dia ditolong, di depannya ini Yesus. Wajahnya Tuhan dia cari. Dulu saya sakit. Dan ada dokter bisa sembuhkan. Uangnya orang tua saya banyak keluar. Sampai ke Surabaya. Dokter ngetes saya begini. Tidak sembuh-sembuh. Uangnya papa banyak. Diongkosi saya. Karena saya belum bekerja. Tidak sembuh. Tahu-tahunya firman yang saya dengar. Itu menyembuhkan saya. Menimbulkan iman. Meninggalkan dosa. Meninggalkan hidup lama. Sekarang saya selalu cari wajah Yesus. Menyembah. Beribadah adalah kesukaan saya. Jadi sekarang dia apa? Tersungkur di depan Yesus dengan tulus. Banyak orang Kristen tidak tulus, pura-pura. Pura-pura manis, begini. Pura-pura. Jangan jadi Kristen pura-pura ya. Kalau kita baik sama orang memang baik dari hati. Dari dalam. Jangan pura-pura, ada maksud. Mukanya lain bahwa dalamnya ada maksud. Jangan. Itu munafik. Ini kemunafikan. Apa Tuhan tidak tahu? Tahu. Tahu. Ya. Mazmur 105 ayat 4. Baca itu. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Nah, sekarang setelah dia sehat, sembuh, apa yang dia perlu? Terima kasih pada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Dalam ibadah cari wajah Tuhan. Dengar beritanya. Sembah dia. Bukan habis ibadah, habis dengar khotbah, jalan-jalan, muter-muter. Sembah. Sesudah ditolong, jangan lupa Tuhan. Banyak orang sudah ditolong, sembuh. Tak punya anak, mau anak, dapat anak. Ya, penyakitnya sembuh, kankernya sembuh. Waktu dia kanker, hamba Tuhan terus berdoa, seminggu 2-3 kali. Sudah sehat, untuk apa itu hidup? Tuhan kasih hidup kita, kasih napas, Tuhan ada maksud. Supaya kita mempersembahkan hidup ini untuk memuliakan Dia. Dengar baik-baik. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Makanya ada lagu mengatakan, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Seringkali kalau kita sudah ditolong, lupa Sang Penolong. Lupa. Kalau saudara lupa saya, never mind, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa Tuhan. Banyak kok orang. Habis saya doakan, saya ajari firman, dia lupa sama saya. Tidak apa-apa. Tapi jangan lupakan Tuhan. Satu hari kelak kita berhadapan dengan Tuhan di tahtanya. Dan apa yang kita buat di dunia ini dia di waktu itu, tidak ada yang tersembunyi. Kita tidak bisa bilang, kita tidak bikin itu Tuhan. Loh, tidak bikin. Sekarang di hadapan manusia kita bisa berpura-pura. Tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Bagaimana mau berpura-pura? Kalau marah-marah betul. Jangan bilang, udahlah, saya tidak marah. Pada marah. Ini pura-pura.
Banyak orang Kristen seperti itu, kamuflase. Ya, nah perempuan ini sudah sembuh. Tuhan bilang, pergilah, imanmu menyelamatkan dan menyembuhkan kau. Tapi Tuhan mau dia cari wajah Tuhan. Karena sekarang dia tersungkur di depan Tuhan menyembah. Jangan berhenti. Saya sudah sehat, sudah ditolong Tuhan, sudah dompet saya penuh, ya lupa Tuhan. Jangan seperti itu. Sudah terkenal, sekarang sudah semuanya. Sudah jalannya lain. Dulu jalannya, sekarang jalannya. Jangan begitu ya. Jadi Kristen yang benar. Mari kita baca yang terakhir. Mazmur 106 ayat 12. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Ya. Terus? Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan sudah ditolong bangsa Israel memuji-muji Tuhan. Memang Tuhan baik, memang Tuhan hebat. Tapi sesudah itu lupa. Jangan lupa. Sedangkan manusia saja yang berbuat baik kepada kita, membimbing kita selama ini, tidak boleh dilupakan, apalagi Tuhan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Ya, siapa yang sembuhkan orang ini? Dia cuma pegang jubahnya setelah dengar berita. Saudara yang sakit sekarang, dengar berita ini, pegang jubahnya. Tuhan Yesus tidak berubah. Hari ini, kemarin, sampai selamanya. Tuhan Yesus yang ada di zaman itu, dan Tuhan Yesus sekarang yang kita tidak lihat dengan mata kasar. Tuhan Yesus yang akan datang, Raja segala raja, mempelai laki-laki surga, tidak berubah. Manusia bisa berubah, Tuhan tidak. Manusia bisa tidak tahu berterima kasih. Itu keadaan manusia akhir zaman. Tapi jangan kita. Kita harus baik-baik berterima kasih. Papa, mama sudah membesarkan saya. Terima kasih. Papa dan mama sudah membesarkan. Jangan lupa ya, orang tuamu ya, ini pesan saya selalu pada anak-anak. Saya lihat papamu berupaya. Jangan lupa orang tua. Ya, jangan lupa apa yang orang buat, yang Tuhan sudah pakai orang itu tolong kita. Jangan lupa. Ya. Mari saya akhiri Markus 5 tadi. Apa kata Yesus kepadanya? Pergilah, imanmu. Ya, ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, Ya. hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi iman itu menyelamatkan. Dia punya hak untuk nanti satu waktu masuk surga. Terus? Pergilah dengan selamat. Pergi dengan selamat. Dan sembuhlah dari penyakitmu. Makanya temanya hari ini, iman yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Bukannya fisik. Roh kita ini perlu disembuhkan. Kalau ada yang sakit fisik, datang sama Tuhan. Satu dokter itu bilang, Pak Pendeta, tak ada obat. Ya siapa yang mau kasih obat? Obat awet, jadi mudah. Enggak bisa lah. Betul loh? Ada obat awet tetap mudah? Enggak bisa. Umur jalan terus. Ya memang tidak ada obat. Tapi saya bilang Tuhan, segala-galanya ini ciptaan Tuhan. Saya percaya. Ada yang sakit jantungnya di sini. Ada yang sakit hatinya di sini.
hati, liver. Ada yang sakit ginjalnya di sini. Saya pernah lihat orang lumpuh, stroke separuh. Saya datang ke rumah sakit. Saya belum jamaah, dia belum doa, belum jam. Saya cuma nyanyi di ruangan kamar itu. Susternya bilang, panas sekali dalam ruangan ini. Waktu nyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Orang itu, orang lumpuh itu bangun, tolong saya mau bangun, saya mau jalan. Dan akhirnya jalan. Dan Tuhan tidak berubah. Mari kita bangkit berdiri. Jangan di tempat sakit. Datang. Kalau saudara kurang, tidak ada uang, jangan di kantong. Ini kantong saya kosong. Ya. Tuhan juga bisa kasih uang. Tapi jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Jangan lupa kebaikannya. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Datang pada Tuhan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Di dalam Injil Matius 15 dikatakan ada ibu yang anaknya sakit. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ada ayah yang anaknya sakit. Ayah itu datang pada Yesus untuk anaknya yang sakit. Imannya, anakmu belum bisa punya iman seperti engkau. Ibu itu datang pada Yesus dengan susah payah. Anakku dirasuk setan, Tuhan tolong. Kata Tuhan apa? Ibu, imanmu besar, jadilah seperti apa yang kau hendaki, anakmu sehat. Ini Tuhan Yesus ada di sini. Mari angkat tanganmu, menyembah Dia, cari wajahnya Tuhan. Jangan cari pendeta. Tidak ada pendeta sempurna. Jangan cari dokter. Tidak ada dokter yang hebat. Cari Tuhan, engkau akan hidup. Haleluya. Mari menyembah Tuhan, keluarkan suaramu. Haleluya. Keluarkan suara engkau. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Penyakitmu sudah disembuhkan, penyakit rohanimu, penyakit jasmani. Ya, pujilah Tuhan. Oh, Ramaya Lama Saka, Ramaya Lama Saka, Ya Lama Lama Saka, Ya Ramaya Lama Saka. Mari menyembah Tuhan. Haleluya.
pernah berubah. Amin. Hari ini sampai selamanya. Kemarin Alkitab itu kebenaran. Jadilah orang Kristen yang percaya Alkitab sebagai kebenaran. Engkau akan dibenarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang dikatakan Injil Markus 5 tadi, bahwa berita tentang Yesus itulah yang menggerakkan hati wanita ini. Dia sudah tidak punya uang untuk berobat. Dia tidak punya apa-apa lagi. Darah sudah hampir habis terkuras. Dan dia juga sudah tidak bisa sanggup berjalan dengan baik. Dia cuma tersungkur. Dia cuma meleleh darah, menjamah jubah Tuhan. Apa yang dibuat? Jikalau saudara percaya hari ini berita Yesus, jangan gelisah hatimu. Percayakan hidupmu dalam tangan Tuhan. Jangan percayakan pada kekuatanmu. Jangan mengandalkan dirimu. Jangan mengandalkan kemampuanmu. Jangan mengandalkan uangmu. Tidak ada apa-apanya semua. Percayakan dirimu pada berita Injil. Itu yang didengar oleh perempuan meleleh darah. Dan itu yang menyelamatkan dia, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Bukan karena melihat. Kami percaya karena Alkitab berkata, anakmu sembuh. Anakmu sehat. Dan engkau sehatkan rohanimu. Cari wajah Tuhan. Jadilah orang Kristen di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Jadilah hamba Tuhan di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, siang ini, sampai selamanya. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali pada kali kedua. Terima berkat Tuhan. Jadilah berkat di dalam nama Yesus Kristus. Dan terima berkat sama-sama dengan suaranya hari ini. Katakan amin.